di Juanda juga sudah berlaku CESA 4.0. Kalau boleh tahu nih Pak, sudah dimandatorikan sejak kapan ya? Berbagi informasi sambil ngopi. Hai Sobat Bea Cukai Juanda, kembali lagi dengan podcast Warkop Juanda, wadah interaksi dan komunikasi pelayanan Bea Cukai Juanda. Oke, hari ini saya Dianita akan membahas tentang CISA 4.0 dengan Bapak Bara, Kepala Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen Bea Cukai Juanda. Mari kita sapa. Halo Pak Bara. Halo Mbak Dian. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Mbak Dian gimana? Alhamdulillah sehat. Hari ini posisi WFH atau WFO nih Pak? Kebetulan lagi WFO. Oke. Iya. Iya. Oke, di era digitalisasi segala sesuatunya berhubungan dengan teknologi ya Pak. Apalagi di masa pandemi ini hampir semua kegiatan kita berubah menjadi basis online. Apalagi WFH juga kan Pak ya. Iya betul. Terus gimana nih Pak produktivitas Bapak selama WFH? Di era pandemi ini mau tidak mau, suka tidak suka, kita dipaksa oleh keadaan di mana kita harus tetap produktif walaupun tidak bekerja di kantor. Ya. Jadi kita yang pertama poinnya adalah kita harus mendukung program pemerintah di mana kita betul-betul menjaga menjalankan protokol kesehatan. Itu tujuannya satu yang jelas untuk mengurangi Penyebaran. Bagaimana nanti COVID-19 ini menyebar, karena faktanya memang banyak pegawai atau karyawan yang terinfeksi virus itu di kantor. Jadi saya rasa dengan pemberlakuan WFA dan WFO itu tidak salah dan yang diharapkan oleh pemerintah adalah betul-betul waktu yang ada, baik itu di rumah ataupun di kantor, produktivitasnya tetap sama. Nah, itu yang diharapkan. Kondisinya ya mau tidak mau harus banyak yang menyesuaikan. Artinya kita tidak harus bertatap muka dengan atasan, dengan bawahan, tapi pekerjaan bisa selesai. Kita tidak harus bertatap muka dengan pengguna jasa, dengan stakeholders, tapi semua yang dibebankan kepada kita, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita bisa selesai. Kan berarti karena berhubungan dengan teknologi nih Pak, ada kesulitan nggak Pak penggunaan teknologi dalam selama WFH ini Pak? Tidak ada ya. Jadi sebetulnya kita pola pikir kita karena sudah bergeser. Jadi segala sesuatunya memang harus dipermudah. Jadi poinnya mempermudah dulu, Jadi sebetulnya pandemi ini harus menjadi pemantik dan penyemangat bagi birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena tuntutannya lebih, saat ini pun pemerintah menggencarkan prinsip pelayanan digital. Dan hal ini menjadi penting karena layanan digital menjadi tuntutan yang mampu mendekatkan diri dengan masyarakat. Nah, itu yang harus dipahami itu. Namun demikian perlu optimalisasi dalam penerapan layanan digital, karena hakikat transformasi digital itu tidak hanya merubah layanan biasa menjadi online, tapi lebih kepada bagaimana mengintegrasikan seluruh area layanan sehingga menghasilkan perubahan proses bisnis yang mampu menciptakan nilai lebih untuk kepuasan pelanggan. Dalam hal ini pengguna jasa. Gimana nih Pak menurut Bapak cara Bea Cukai Juanda dalam memberikan layanan berbasis teknologi informasi Pak? Ya, jadi gini Mbak, benar bahwa saat ini pemerintah dituntut untuk memberikan layanan berbasis teknologi informasi dengan perbaikan proses bisnisnya, sehingga diharapkan nantinya pelayanan akan menjadi lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, artinya lebih efisien. Tentunya dengan tetap memperhatikan transparansi dan akuntabilitas ya. Nah, itu menurut saya seperti itu. Kemudian yang perlu dipahami ada 4 poin yang nantinya harus dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa di era digital ini. Nah, ada 4 hal. Yang pertama, melakukan identifikasi proses bisnis, melakukan identifikasi proses bisnis yang relevan dengan tujuan utama pemerintah. Itu yang pertama. Kemudian
layanan yang diberikan kepada masyarakat harus diupayakan real time. Dan real time-nya ini harus diinformasikan kepada masyarakat tentang kejelasan dan kepastian layanannya. Sampai di mana proses layanannya, kapan waktu selesai layanannya, itu harus jelas semuanya. Kemudian yang ketiga, kita harus bisa mengembangkan perangkat digital yang dapat mendukung mobilitas pegawai. Artinya dengan gadget yang dimiliki oleh pegawai atau oleh pengguna jasa sekalipun. Jadi kita melihatnya dari kacamata dari persepsi internal dan eksternal ya. Kalau internal itu pegawai, kalau eksternal itu pengguna jasa. Jadi dengan menggunakan gadget, dengan menggunakan mobile, dengan menggunakan handphone pun mereka bisa melacak, mereka bisa mengetahui sampai di mana proses layanan yang mereka inginkan atau yang mereka ajukan itu terhenti atau sudah selesai atau belum selesai. Nah, mereka bisa cek semuanya itu di situ. Kemudian yang terakhir, kita harus senantiasa melakukan modifikasi proses bisnis sebagai respon atas perubahan perilaku dan kebutuhan masyarakat di era digital. Artinya kita harus betul-betul bisa melihat tuntutan masyarakat atau tuntutan pengguna jasa itu seperti apa. Kita harus adaptif, kita harus terbuka dan kita harus transparan bahwa ini loh yang kami butuhkan. Karena birokrasi saat ini sudah bergeser artinya kita betul-betul berorientasi pada kepuasan pengguna jasa. Dalam hal ini kita sebagai pelayan masyarakat. Saya rasa seperti itu, Mbak. Oh gitu. Berarti intinya lebih mudah dengan mobile ya Pak ya? Ya, nantinya kedepannya akan lebih mudah dengan mobile dalam satu genggaman gitu. Semuanya bisa terpantau. Kira-kira seperti itu. Oke, di Juanda kan sudah menerapkan layanan berbasis teknologi informasi nih Pak. Salah satunya sistem CESA. Nah, kebetulan di Juanda juga sudah berlaku CESA 4.0. Kalau boleh tahu nih Pak, sudah dimandatorikan sejak kapan ya? Ya, betul Mbak. Jadi CESA 4.0 ini sudah mandatori di KWBC Juanda per tanggal 7 Desember 2020. Artinya sudah sebulan lebih. Kalau boleh dijelaskan Pak, apa sih kelebihan dari CESA lama dengan CESA 4.0? Kenapa perlu terjadi peralihan ini tadi Pak? CESA 4.0 yang merupakan pembaharuan dari CESA generasi pertama itu memiliki banyak kelebihan. Artinya kalau kita kembali lagi ke apa yang sudah saya sampaikan, bahwa sekarang ini semuanya butuh transparansi. Dan ini kaitannya erat dengan literasi digital. Literasi digital itu kemampuan dari kita, baik itu pegawai atau pengguna jasa, untuk bisa memanfaatkan dan memaksimalkan perangkat yang ada pada gadget atau handphone yang kita miliki. Nah, kita memanfaatkan sarana itu. Kemudian sebetulnya saya hanya ingin mengingatkan bahwa WCO ini telah mendedikasikan tahun 2019 sebagai tahun perubahan menuju smart border yang mengedepankan IT sebagai kunci penggerak dalam roda ekonomi. Kemudian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sendiri itu memiliki peran sebagai pendukung dalam proses bisnis rantai logistik, terutama di era revolusi 4.0. Nah, hal tersebut didasarkan pada konektivitas dan kolaborasi industri 4.0 yang dimulai dari rantai logistik, tracking alat transportasi, kemudian pengembangan ekosistem kepabeanan dan cukai, serta peningkatan kualitas layanan konsumen. Kita concern di situ. Nah, dalam rangka mendukung itu semua, makanya DJBC menciptakan atau meng-create sistem aplikasi baru bernama CESA 4.0. Nah, ini bagian dari cara kita, cara organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mentransformasikan diri yang berorientasi pada layanan smart border. Seperti itu, Mbak. Baik, selanjutnya nih Pak, setelah implementasi dari CESA 4.0 ini kan dikatakan tadi menyederhanakan proses bisnis layanan kepabeanan dan cukai ya Pak ya. Betul. Oke, kalau di sisi pengguna jasa maupun dari sisi pegawai tuh Pak, dampaknya apa aja sih? Boleh dijelaskan? Ya, baik. Jadi gini Mbak, ada dua persepsi ya, dua pandangan dari sisi internal dan sisi eksternal.
Kalau dari sisi eksternal ini artinya dari kita pegawai. Kemudian dari eksternal itu nanti pengguna jasa atau masyarakat. Kalau dari sisi internal dari kita di dalam yang menggunakan aplikasi ini, kita akan banyak terbantu dengan penerapan CESA 4.0. Yang pertama, CESA 4.0 ini menyediakan menu dashboard nasional yang berisikan rekapitulasi data kepabeanan dan cukai secara real time. Nah, contohnya itu seperti data penerimaan impor, data penerimaan ekspor, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang bisa kita rasakan sebagai pengguna CESA 4.0 ini juga bahwa CESA 4.0 ini terintegrasi dengan aplikasi mobile Bea Cukai dalam hal perekaman LHP, tracking dokumen pabean, dan data manifest secara real time. Jadi kalau misalnya di sini nanti teman-teman dari pemeriksa, teman-teman di lapangan itu mau menuangkan LHP itu bisa dari handphone, karena kita sudah mengcover itu semua dalam CESA 4.0. Kemudian kami sendiri di unit PDAD sebagai pengolah data dan administrasi dokumen itu ada beberapa perubahan dengan diberlakukannya CESA 4.0 ini. Contoh, PFPD yang dulu dengan CESA lama, untuk mengabsennya itu kita harus manual. Artinya kalau ada yang cuti itu tidak kita absen. Kalau ada yang mendapatkan surat tugas itu tidak kita absen. Nah, dengan CESA 4.0 ini semuanya serba otomatis. Artinya ketika dia ST, ketika yang bersangkutan ST, ketika petugas PFPD-nya ini cuti atau mendapatkan surat tugas, maka otomatis tidak terabsen dalam menu aplikasi PFPD. Jadi tidak yang bersangkutan tidak bisa memutus dokumen. Jadi efeknya buat pegawai itu jadi lebih mudah ya Pak? Apalagi untuk pemeriksa tuh katanya udah bisa ngerekam LHP langsung dari smartphone-nya ya Pak ya? Iya betul Mbak. Jadi memang dibuat seperti itu. Yang tadi saya sampaikan untuk proses bisnis menjadi lebih mudah dan kita sebagai user, sebagai penggunanya juga dimudahkan. Seperti itu kira-kira Mbak. Baik, tadi dari sisi internal. Kalau sekarang boleh saya dengar Pak, dari sisi eksternalnya seperti apa? CESA 4.0 ini kan berbasis web. Jadi penerapannya itu akan banyak memberikan dampak positif. Artinya kelebihannya akan banyak. Satu, itu berkurangnya permohonan aktivasi modul. Aktivasi modul ini bisa aktivasi modul PIB, PEB, manifest, TPB, dan lain-lain. Kenapa berkurang aktivasi modul ini? Karena sending dokumen telah menggunakan portal berbasis web. Itu yang pertama. Yang kedua, berkurangnya penanganan kendala modul aplikasi seperti error, gagal sending, gagal terima respon, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, simplifikasi cara pengisian. Cara pengisian di sini maksudnya cara pengisian data. Kenapa bisa dikatakan ada simplifikasi? Karena memang lebih simpel. Bahasanya menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan kemudahan akses informasi melalui perangkat mobile. Kemudian yang keempat, fitur integrasi manifest dan PIB pre-notifikasi dapat digunakan. Itu di aplikasi CESA yang lama dulu nggak ada Mbak. Jadi kalau sekarang ini sudah ada fitur PIB pre-notifikasi. Untuk bisa, tujuannya apa di sini? Ada fitur ini untuk bisa dicek validitas data manifest sebelum dikirim ini udah benar apa belum. Seperti itu. Kemudian yang kelima, fitur integrasi COO elektronik, Certificate of Origin. Ini fitur ini ada di menu PFPD. Itu nantinya dapat mengakomodir pertukaran data COO dengan negara asal secara real time, Mbak. Real time di sini maksudnya kita bisa langsung melakukan konfirmasi ke negara asalnya. Apakah benar datanya seperti yang sudah disampaikan ke kita, seperti itu. Meskipun belum semua negara ya. Kemudian yang keenam, berkurangnya intensitas penyerahan hard copy dokumen pelengkap pabean karena telah disediakan menu upload file. Menu upload file ini dokumen pelengkap pabean nanti diupload dengan menggunakan PDF.
seperti itu. Jadi nggak akan ada lagi yang namanya orang nyerahin hard copy, seperti itu Mbak. Gitu. Mungkin 6 itu aja sih kalau menurut saya yang secara garis besar menjadi kelebihan dari sisi eksternal. Kalau boleh saya simpulkan nih Pak ya, karena berbasis web jadi lebih simpel dari penyederhanaan bahasa itu tadi kan Pak. Terus juga jadi lebih fleksibel ya untuk penggunaannya karena bisa di mana aja dan dari perangkat mobile apa aja ya Pak ya. Seperti Terus itu. karena tadi berbasis web, terus habis gitu karena dengan sistem upload tadi ya Pak, Upload berarti kan file, jadi ya. paperless yang akhirnya bisa mendukung gerakan eco-office ya Pak ya. Betul sekali Mbak. Memang arahnya ke sana nantinya. Oh seperti itu. Oke. Baik, itu tadi pembahasan kita mengenai CESA 4.0 bersama Pak Bara, Kepala Seksi PDAD. Sebelum menutup nih Pak, boleh disampaikan closing statementnya mengenai CESA 4.0 ini? Oke, ya, terima kasih Mbak waktunya. Saya juga senang bisa menjelaskan lebih detail, lebih gamblang tentang CESA 4.0. Dan saya hanya ingin menyampaikan bahwa ini adalah proses migrasi dari CESA lama ke CESA 4.0 yang pastinya membutuhkan banyak penyesuaian, pastinya membutuhkan banyak adaptasi, entah itu dari kita sebagai user atau dari sisi layanannya. Yang kami harapkan adalah rekan-rekan semuanya, baik itu pegawai maupun pengguna jasa, agar lebih bisa bersabar, artinya ketika ada kendala, ketika ada masalah dalam pelaksanaannya, dalam penerapannya, kami senantiasa diberikan masukan, diberikan input apa saja sih yang menjadi kendala dalam proses penerapannya itu sendiri. Karena percayalah, niat kami itu ingin mempermudah sebetulnya. Tapi kalau dalam pelaksanaannya tetap banyak masalah, kami berharap kerjasamanya, kami berharap kesabarannya tentunya ya. Mari kita sama-sama mendukung upaya dari pelayanan digital ini, karena tujuan akhirnya adalah untuk kebaikan kita bersama. Dari saya mungkin itu saja Mbak. Semoga kedepannya akan lebih lancar, kedepannya akan lebih mudah, dan kita semua tetap yakin apa yang sudah berjalan ini akan lebih baik lagi. Baik, demikian podcast kita kali ini. Untuk Sobat Bea Cukai Juanda, jangan lupa ya like, share, dan subscribe kanal Bea Cukai Juanda, serta follow Instagram kita Bea Cukai Juanda. Bea Cukai Juanda, Ganas, generasi berintegritas.